Isak tangis keluarga dan tetangga korban pecah saat dua jenazah seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 8 bulan tiba di Masjid Al-Barokah, Cengkareng, Jakarta Barat untuk disolatkan Selasa sore. Usai disolatkan, kedua jenazah ibu dan anak ini langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan ke tempat pemakaman umum Kebon Jahe. Menurut keterangan sang mantan suami, dirinya sudah berpisah dengan korban sejak 6 bulan lalu. Sempat beberapa kali korban menelepon sang mantan suami untuk bercerita ingin bercerai dengan suami sirinya yang tak lain merupakan pelaku. Saya nggak tahu. Terus kondisinya? Saya kerja. Kondisinya ya saya udah ada informasi aja dari kakak ipar. Itu aja. Yang jelas dia selalu bilang sama saya kekurangan ekonomi, itu aja. Sama almarhum sering karena kan ada anak. Berapa Pak? Anaknya 3. Yang meninggal ini yang bungsu. Oh itu anak Bapak juga? Anak saya. Oh berarti ini statusnya anak tiri Anak saya. yang ini ya, yang pelaku ya? Anak tiri pelaku berarti Pak ya? Anak saya ini yang bontot. Kalau menurut keterangan dokter? Luka habis disiram air keras ya. Lihat ya? Hampir di seluruh tubuh berarti Pak? Enggak, mungkin dia masuk ke hidung jadi pernapasannya sesak kan gitu. Oh berarti di Kayaknya yang disiram kayaknya bagian wajah ya Pak ya? Kayaknya ya Tin. Bagian wajah, dia nggak mungkin meninggal lah kalau bukan bagian wajah. Karena itu kimia kan, langsung ke isap sama dia. Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama pisah dengan almarhum? Saya dari Lebaran. Oh baru? Sudah Lebaran. Tahun kemarin ini? berarti Pak? Paling 6 bulan lah. Bulan lalu. Perkiraan. Kemudian almarhumah ini menikah dengan suami yang menjadi pelaku ini berapa lama Pak? Saya nggak tahu. Saya lost contact waktu itu berapa bulan. Sempat minta uang ya? Iya, dengan alasan tiap hari minta uang tiap minggu. Alasannya apa Pak? Alasannya dia kurang ekonomi. Harmonis atau gimana? Kondisinya kayak dia sih selalu ngadu sama saya. Saya udah mau minta cerai. Penegasan aja Pak, berarti sebelumnya ini anak Bapak ini tiga-tiganya Bapak yang rawat. Iya. Untuk yang korban yang terakhir ini, yang anak bontot Bapak ini sejak kapan Pak diserahkan ke ibunya? Udah lama sih, berapa bulan ya Tin? Ada 3 bulan ya? Ada kurang lebih 3 bulan. Sekitar 3 bulan ya Pak? Kalau saya pengen pelakunya dihukum. Itu aja intinya, saya serahkan sama yang berwajib. Semuanya saya serahkan sama yang berwajib. Saya nggak bisa, karena saya orang susah. Nggak bisa apa-apa. Ya kalau bisa ya cepatnya ketangkep. Karena dia udah membunuh, menghilangkan nyawa anak saya. Walaupun dia mantan istri saya, dia pernah baik sama saya. Saya ngapain saya datang ke sini kalau saya mau dendam sama istri saya? Dia pernah baik. Walaupun biar bagaimanapun, seburuk apapun dia, tetap ibunya anak saya. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan korban juga beberapa kali meminta uang kepadanya dengan alasan kebutuhan ekonomi. Sementara itu, saat ditemui Rabu pagi, Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastio menjelaskan saat ini kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga korban. Selain itu, pelaku juga diketahui merupakan suami siri korban yang berprofesi sebagai tukang urut dan penjual cairan pembersih lantai. Akibat disiram air keras, satu korban yang merupakan istri pelaku mengalami luka bakar akibat air keras di bagian wajah dan lengan kiri. Sementara sang anak mengalami luka bakar di bagian dada hingga akhirnya meninggal dunia. Saat ini, kepolisian telah mengantongi identitas pelaku dan tengah dilakukan pengejaran. Adapun pihak kepolisian juga mengultimatum kepada pelaku yang masih melarikan diri untuk segera menyerahkan diri ke Polsek Cengkareng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa seorang ibu dan anak yang disiram air keras itu seperti apa Pak kebenarannya Pak? Iya, kami dapat informasi dari RT dan RW setempat bahwa memang betul ada kejadian penyiraman air keras kepada istri dan anak di wilayah Kapuk, di RT 13 RW 11 di Kapuk Rawa Gabus. Kejadian diperkirakan pukul 1 siang
dan kemudian setelah dilakukan penyiraman menurut saksi, tetangga dan keluarganya, korban dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng untuk mendapatkan penanganan. Namun setelah dapat penanganan untuk anak yang berusia 1 tahun 8 bulan ini, dia meninggal pukul kurang lebih 17.30, dan orang tuanya, ibunya itu meninggal juga sekitar pukul 21. Jadi untuk korban baik istri dan anak dua-duanya meninggal setelah dilakukan perawatan penanganan di RSUD Cengkareng. Dan sementara untuk pelaku masih kita lakukan pengejaran. Untuk inisial dari pelaku adalah A, berprofesi sebagai tukang urut dan jualan obat pembersih lantai. Pak, untuk pelaku ini siapa dari korban, Pak? Kalau pelaku adalah suami dari korban. Untuk korban ini bukannya di mana aja? Kalau untuk korban, untuk istrinya, dia kena siram di bagian muka dan tangan sebelah kiri. Namun untuk anaknya yang berusia 1 tahun 8 bulan kena di bagian dada sebelah kanan. Pak, untuk saksi sudah ada berapa orang diperiksa, Pak? Ya, Saksi sudah berapa orang diperiksa? saksi sudah kami periksa sekitar 5 orang, baik itu RT RW, keluarga, dan tetangga yang mengantarkan ke rumah sakit. Pak Mosek, ini menurut keterangan saksi sendiri, sebelum terjadi peristiwa itu sempat ada cekcok atau nggak, Pak, di dalam rumah itu, Pak? Ya, jadi menurut keterangan bahwa tetangganya memang sudah sering kali melakukan cekcok ya. Namun mungkin puncaknya kemarin, dan informasi dari keluarga dari korban bahwa memang tersangka sempat marah karena memang disindir terkait masalah keluarga. Pak Mosek, mungkin ada himbauan, Pak, untuk pelaku pas saat ini kan diketahui bahwa masih di luar, Pak, masih melarikan diri. Ya, kami himbau kepada pelaku atau tersangka, kami berikan waktu secepatnya untuk menyerahkan diri, karena kita pun juga dari Polsek sudah melakukan pengajaran, jadi lebih baik menyerahkan ke Polsek Cengkareng untuk proses lebih lanjut. Seperti yang diketahui sebelumnya, seorang ibu berinisial SS usia 31 tahun dan sang anak inisial KM usia 1 tahun 8 bulan tewas usai disiram cairan kimia air keras oleh suami sirinya di Kapuk Rawagabus, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin siang. Kedua korban sempat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Cengkareng sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin malam. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV.